بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faya ayyuhan nas, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Jamaah sidang salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tiada kata yang pantas kita panjatkan di hari yang agung ini, hanyalah ungkapan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan dan kesehatan kepada kita, sehingga alhamdulillah pada siang hari ini kita masih bisa melaksanakan rangkaian ibadah sholat Jumat dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga terlimpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tentunya kita berdoa, semoga kelak di yaumil akhir kita mendapatkan syafaat dari beliau. Jamaah sidang salat Jumat rahimakumullah. Selanjutnya khatib ingin mengajak baik pada diri sendiri maupun jamaah sekalian, marilah kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara menjalankan apa yang Allah perintahkan kepada kita dan menghindarkan diri dari apa yang Allah larangkan kepada kita. Jamaah sidang salat Jumat rahimakumullah. Pada suatu kesempatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabat, apakah mereka tahu yang disebut orang bangkrut? Hal ini sebagaimana dikisahkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an sebagai berikut. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala atadruna mal muflis. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, tahukah kalian apakah yang dinamakan orang bangkrut? Qalu al-muflis fi nama la yadirhama lahu wala mata'. Mereka menjawab, orang bangkrut menurut pendapat kami ialah mereka yang tidak mempunyai uang dan tidak pula mempunyai harta benda. Jawaban seperti itu ternyata bukan sebagaimana yang dimaksudkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak bertanya tentang ekonomi. Beliau ingin mengajak para sahabat mengetahui bahwa kebangkrutan bisa terjadi tidak hanya dalam bidang ekonomi, tetapi juga dalam bidang agama. Jadi di dalam agama juga ada perhitungan matematis terkait pahala dan dosa
seperti penambahan dan pengurangan di antara sesama manusia. Hal ini terjadi pada saat semua manusia berada di padang mahsyar untuk menjalani hisab yang akan menentukan apakah seseorang akan masuk surga atau neraka. Jemaah Jumat rahimakumullah, dengan perhitungan seperti itu dapat diketahui apakah seseorang akan termasuk orang beruntung atau justru orang bangkrut di akhirat kelak. Adapun yang dimaksud bangkrut dalam agama adalah sebagaimana penjelasan Rasulullah dalam lanjutan hadis berikut. Faqala innal muflisa min ummati ya'ti yaumal qiyamah bis salati wa siyamin wa zakah wa ya'ti qad satama hada wa qadafa hada wa akala mala hada wa sapaka dama hada wa daraba hada fayu'ti hada min hasanatihi wa hada min hasanatihi fa in faniyat hasanatuhu qabla an yaqdima alaihi uhida min khotoyahum qad rihat alaihi summa turiha finnar. Nabi menjelaskan, sesungguhnya orang bangkrut dari umatku ialah mereka yang datang pada hari kiamat dengan membawa amal kebaikan dari salat, puasa dan zakat. Tetapi mereka dahulu pernah mencaci maki orang lain, menuduh orang lain, memakan harta orang lain, menumpahkan darah orang lain, dan memukul orang lain. Maka kepada orang yang mereka salahi itu diberikan pahala amal baik mereka, dan kepada orang yang lain lagi diberikan pula amal baik mereka. Apabila amal baik mereka telah habis sebelum hutangnya lunas, maka diambillah kesalahan orang yang disalahi itu dan diberikan kepada mereka. Sesudah itu mereka akan dilemparkan ke dalam neraka. Jadi setiap orang dari umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan pahala dari ibadah yang mereka lakukan semasa hidupnya seperti sholat, puasa dan zakat. Namun pahala-pahala yang didapat dari ibadah-ibadah wajib itu akan dikonfrontir dengan dosa-dosa sosialnya akibat berbuat zalim kepada sesama manusia seperti mencaci maki, menuduh, memfitnah, memakan harta orang lain seperti mencuri atau korupsi, membunuh secara tidak sah, melukai atau menyalahi orang lain baik secara fisik maupun non fisik dan sebagainya. Apabila besarnya dosa-dosa sosial akibat kezaliman tidak sebanding dengan kesalehan-kesalehan yang dilakukannya karena banyaknya orang yang didolimi atau tingginya tingkat kedoliman kepada orang tertentu, maka dosa-dosa dari orang-orang yang didolimi akan diberikan kepada orang-orang yang mendolimi hingga mencapai titik impas. Apabila titik impas tidak tercapai, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melemparkan orang yang mendolimi itu ke neraka. Orang seperti inilah yang disebut orang bangkrut dalam agama, sebagaimana penjelasan Rasulullah dalam hadis di atas. Jemaah Jumat rahimakumullah, kedoliman manusia terhadap manusia lainnya pada dasarnya merupakan urusan manusia karena termasuk wilayah muamalah. Namun demikian, Allah tidak membiarkannya hingga pihak yang melakukan kezaliman menyelesaikan masalahnya, misalnya dengan kompensasi tertentu dan atau meminta maaf kepada pihak yang didolimi semasa hidupnya. Apabila hal ini tidak dilakukan hingga masing-masing meninggal dunia, maka Allah akan memperhitungkannya di akhirat kelak. Jadi melakukan kezaliman terhadap sesama manusia bukanlah persoalan sepele karena urusannya bisa sampai ke akhirat. Allah memang memperhatikan dan memperhitungkan setiap kezaliman seperti itu, sebagaimana juga disebutkan dalam sebuah hadis marfu yang diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu sebagai berikut.
Wa amma ad-dulmul ladzi la yatrukuhullah padulmul al-ibadi ba'dihim ba'da hatta yudabbiru li ba'dihim min ba'd. Adapun kezaliman yang tidak akan dibiarkan oleh Allah adalah kezaliman manusia atas manusia lainnya hingga mereka menyelesaikan urusannya. Oleh karena itu, siapapun hendaknya bersikap hati-hati kepada orang lain dengan menjaga lisan, tangan dan anggota badan lainnya agar terhindar dari dosa-dosa sosial akibat berbuat kezaliman kepada mereka. Allamah Sayyid Abdullah bin Al-Awali Al-Haddad dalam kitabnya yang berjudul Sabilul Iddiqar wal I'tibar bima ya'murna bil insan wal yanqadi lahu minal a'mar juga menjelaskan bahwa di antara hal-hal yang amat diperhitungkan oleh Allah pada hari kiamat adalah perbuatan zalim manusia terhadap manusia lainnya sebagaimana kutipan berikut. Wa'lam anna min asadil asya'i wa saqqaha fi mauqifil qiyamah dulmul ibad fa innahu ad-dulmul ladzi la yatrukuhullah. Ketahuilah bahwa di antara hal-hal berat dan sangat diperhitungkan pada hari kiamat adalah perbuatan zalim terhadap sesama manusia. Sebab hal ini merupakan kezaliman yang tidak akan dibiarkan oleh Allah. Jamaah Jumat rahimakumullah. Oleh karena itu, apabila kita benar-benar sayang pada diri sendiri, maka hal-hal yang harus kita lakukan dalam rangka mencegah kebangkrutan amal adalah menjaga agar pahala dari ibadah-ibadah yang kita lakukan tidak ludes oleh dosa-dosa sosial akibat kezaliman-kezaliman kita kepada orang lain. Jadi memang pahala-pahala dari berbagai ibadah saja seperti sholat, puasa, haji, dan bahkan zakat sekalipun belum cukup menjadi bekal kita di akhirat. Hingga ada kepastian bahwa orang-orang lain selamat dari lisan dan tangan kita melakukan kezaliman-kezaliman kepada mereka. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberi kekuatan oleh Allah untuk mampu menjaga lisan, tangan dan anggota tubuh lainnya dari melakukan perbuatan-perbuatan yang menzalimi sesama manusia seperti menyakiti hati orang lain, mencaci maki, memfitnah dan menuduh tanpa bukti, mengambil hak orang lain seperti mencuri dan korupsi, membunuh secara tidak sah, menyakiti secara fisik dan sebagainya. Dengan cara ini semoga kita semua selamat dari predikat orang-orang yang bangkrut di akhirat. Amin, amin, Allahumma amin. Aqulu qouli hada wastaghfirullahal adzim li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinanihi wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh al-da'i ila ridwanihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa salim liman kasyira amma ba'd. Faya ayyuhan nas ittaqullaha fima amara wantahu amma naha wa'lamu annallaha amarakum bi amri bada fihi bi nafsihi wa sanna bi malaikatihi bi qudsihi wa qala Allah ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'u minhum wal amwat. Rabbana ighfir lana wa li ihwanina alladziina sabaquna bil iman
wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana dolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma la sahla innama ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'idil qurba wa yanha 'anil fahsai wal munkar ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum waskuru 'ala ni'amih yajidukum wa ladikrullahi akbar. Aqimus shalah. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humajatil lumajah alladzi jama'a malan wa 'addadah yahsabu anna malahu ahladah kalla la yumbadanna fil hutamah wa ma adraka mal hutamah narullahil muqadah allati tattali'u 'alal afidah innaha 'alaihim mu'syadah fi amadim mumaddadah. Allahu akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Bismillah. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Idza juljilatil ardu jiljalaha
wa akhrajatil ardu asqalaha wa qalal insanu ma laha yaumaidin tuhaddisu ahbaraha bi anna rabbaka awhalaha yaumaidzi yasdurun nasu astatan liyurau a'malahum faman ya'mal mithqala darratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala darratin syarran yarah. Allahu akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Itu tepatnya bulan apa? Ya, ada yang menyebutkan bulan haram, ada yang menyebutkan bulan puasa. Nah, ini pun menjadi perdebatan. Ada yang menyebutkan juga bulan Rabiul Awal. Jadi ada 3